Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut pada pembelajaran selanjutnya ya, yaitu pelajaran PPKN. Nah, pelajaran PPKN hari ini kita masuk pada pelajaran ke-6, itu merawat hewan dan tumbuhan ya. Nah, sekarang sebelum belajar kita baca dulu bismillah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saja, merawat hewan dan tumbuhan. Di sekitar kita terdapat banyak tumbuhan. Tumbuhan memberi banyak manfaat. Tumbuhan bisa memberi kesejukan dan mencegah banjir. Tumbuhan banyak yang bisa dimakan. Di sekitar kita juga terdapat banyak hewan. Ada hewan liar dan ada hewan yang dipelihara. Hewan yang dipelihara untuk diambil manfaatnya. Hewan dan tumbuhan perlu dirawat dengan baik. Ada aturan yang harus kita patuhi agar hewan dan tumbuhan hidup dengan layak. Apa saja aturan merawat hewan dan tumbuhan? Ayo kita pelajari bersama-sama. Nah, aturan dalam merawat hewan dan tumbuhan. Sekarang kita belajar aturan dalam merawat hewan dan tumbuhan ya. Yang pertama, ayo membaca. Bacalah teks berikut dengan seksama. Nanti kalian baca, pahami teks ini. Ya, kalian baca di rumah. Menaati aturan memelihara hewan. Saat berulang tahun, Bayu minta pada ayah dibelikan kelinci. Ayah menuruti permintaan Bayu. Syaratnya, Bayu harus bertanggung jawab merawatnya. Bayu menyanggupi syarat yang diajukan ayah. Bayu berjanji akan merawat kelincinya dengan baik. Ayah menjelaskan aturan memelihara kelinci yang harus Bayu taati. Aturan itu antara lain sebagai berikut. Kelinci harus diberi makan setiap hari. Pakan kelinci yang diberikan saat pagi dan sore hari. Air minum kelinci harus tersedia sepanjang hari. Kandang kelinci harus dibersihkan setiap sore. Jika kelinci menunjukkan gejala sakit, Bayu harus segera mengobatinya. Bayu benar-benar melaksanakan janjinya. Bayu menaati aturan memelihara kelinci. Pagi hari sebelum berangkat sekolah, Bayu selalu memberikan makan dan minum kelincinya. Sore hari sebelum mandi, Bayu tidak lupa membersihkan kandang kelincinya. Berkat perawatan yang baik, kelinci peliharaan Bayu tumbuh dengan sehat. Kelinci itu bahkan memiliki beberapa anak. Tentu saja Bayu sangat senang. Nah, kalian di rumah punya peliharaan enggak? Nah, kalau kalian di rumah juga punya peliharaan, kalian harus merawatnya dengan baik ya. Kalian harus beri makan tiap hari, beri minum tiap hari. Kalian juga harus membersihkan kandangnya setiap hari. Nah, kalau bisa kalian ajak bermain ya. Jangan dikurung saja hewannya. Hewan peliharaan kalian jangan dikurung saja. Hewan juga bisa stres ya kalau dikurung saja. Jadi bisa kalian lepaskan sebentar, nanti kalian kembalikan lagi ke kandangnya. Bisa kalian ajak bermain. Nah, seperti itu ya. Jadi kalian harus merawat hewan peliharaan kalian dengan baik. Nah, kalau hewannya sakit, kalian harus segera mengobatinya ya. Nah, di sini di bawahnya ada beberapa pertanyaan. Ayo jawab. Lengkapi kalimat berikut dengan kata yang tepat sesuai dengan isi bacaan. Nah, ini kalimat ini itu ada dalam teks yang tadi Ibu baca. Jadi nanti kalian baca dulu teksnya agar kalian bisa menjawab pertanyaan ini ya. Nah, contohnya yang pertama ini, ada saat berulang tahun, Bayu minta pada ayah dibelikan titik-titik. Nah, semuanya ada jawabannya ada di sini dalam teks ini. Nanti kalian baca ya teksnya, lalu kalian isi jawab pertanyaan-pertanyaannya. Lengkapi kalimat-kalimatnya dengan kata yang tepat. Nah, ini juga sama ya. Ini juga sama, nanti kalian lengkapi kata-kata yang tidak adanya dengan kata yang benar sesuai dengan bacaan yang tadi ya. Kita lanjut pada ayo diskusi. Saat memelihara hewan, ada aturan yang harus kita patuhi. Ada perbuatan yang boleh dan tidak boleh kita lakukan. Nah,
Tuliskan satu perbuatan yang harus kita lakukan beserta alasannya saat memelihara hewan. Dan tuliskan satu perbuatan yang tidak boleh dilakukan beserta alasannya saat memelihara hewan. Nah, jadi kalian tulis di sini satu perbuatan, satu aturan yang boleh dilakukan. Satu perbuatan yang boleh dilakukan terhadap hewan peliharaan kita. Tulis alasannya kenapa. Tulis juga satu perbuatan yang tidak boleh kita lakukan saat memelihara hewan. Tulis juga alasannya kenapa ya. Jadi ada dua, yang satu aturan yang boleh dilakukan, yang satu aturan yang tidak boleh dilakukan. Perbuatan yang tidak boleh dilakukan, ya. Dan ayo cerita, ini ceritakan kepatuhanmu menaati aturan memelihara hewan jika tidak memelihara hewan. Nah, ceritakan hewan apa yang kamu pelihara disertai alasannya. Nah, coba nanti yang di rumahnya ada hewan peliharaan. Apapun itu ya, bisa ikan, bisa ayam, bisa kelinci, bisa kucing. Nah, nanti kalian coba voice note kan, ceritakan pada ibu. Kalian mematuhi aturan memelihara hewan atau tidak. Terus kalian ceritakan kalian punya hewan peliharaan apa di rumah ya, kalian voice notekan ke ibu ya. Kita lanjut pada ayo membaca. Bacalah teks berikut dengan seksama. Menaati aturan di sekolah. Di rumah Banyu menaati aturan memelihara kelinci. Di sekolah Banyu juga menaati aturan dan tata tertib sekolah. Karena sudah menjadi kebiasaan, Banyu tidak kesulitan mematuhi aturan tersebut. Banyu tidak pernah melanggar aturan dan tata tertib. Aturan di sekolah yang ditaati Banyu antara lain sebagai berikut. Nah, di sini ada beberapa aturan di sekolah. Yang pertama, datang ke sekolah tepat waktu. Yang kedua, mengenakan seragam sekolah. Yang ketiga, mengerjakan semua tugas dari guru. Yang keempat, menjaga kebersihan lingkungan di sekolah. Yang kelima, mendengarkan guru saat mengajar dengan tertib ya. Nah, nanti kalian baca ini. Kalian pahami ini aturan yang ada di sekolah. Nah, saat berangkat dan pulang sekolah, Banyu berjalan kaki melewati jalan raya. Banyu menaati aturan lalu lintas demi keselamatan. Aturan di jalan antara lain sebagai berikut. Nah, yang pertama, berjalan kaki di trotoar dengan tertib. Yang kedua, berjalan di sebelah kiri jalan. Yang ketiga, menyeberang jalan di tempat penyeberangan. Yang keempat, tidak bercanda di jalan raya. Yang kelima, mengenakan helm jika membonceng sepeda motor. Nah, seperti itu ya, ini aturan yang harus kita patuhi saat kita berada di jalan raya ya. Ketika berjalan kaki, kita harus mematuhi aturan yang ini. Yang 1 sampai 4. Ketika kita naik sepeda motor, kita harus patuhi aturan yang nomor 5 yang mengenakan helm ya. Aturan dan tata tertib ini dibuat agar semua orang merasa nyaman. Bayangkan jika tidak ada aturan, orang akan berbuat semaunya sendiri sehingga keadaannya kacau. Kegiatan yang dilakukan akan terganggu dan terhambat. Bahkan keselamatan setiap orang akan terancam. Oleh karena itu, jangan pernah melanggar aturan ya. Nah, jadi kalian harus menaati aturan yang ada ya, karena aturan dan tata tertib itu dibuat demi kebaikan kita semua ya. Jadi kita harus menaati aturan dan tata tertib tersebut. Selanjutnya pada ayo menjawab, di sini ada berikan tanda centang pada perilaku yang taat aturan. Lalu berikan tanda silang pada perilaku yang tidak taat aturan. Nah, di sini kan ada beberapa pertanyaan ya. Nanti kalian tentukan pernyataan ini termasuk pada perilaku taat aturan atau tidak. Kalau iya berarti kalian centang, kalau tidak berarti kalian silang. Ya. Nah, ini juga sama nih sampai sini. Nah, untuk yang ayo lakukan, kalian perhatikan gambar ini, gambar ini. Ini kan sedang di perpustakaan ya.
Nah, tuliskan apa yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan di tempat seperti pada gambar. Nah, ini kan sepertinya di perpustakaan ya. Nah, kalian tuliskan apa saja yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan pada saat di perpustakaan. Kalian tuliskan di sini. Kalian tulis dua, boleh dua saja ya. Kalian tulis aturan yang boleh dilakukan di perpustakaan dan aturan yang tidak boleh dilakukan pada saat di perpustakaan. Nah, untuk yang ayo diskusikan di sini ada di perpustakaan beberapa anak bercanda dengan suara yang gaduh. Ada pula anak yang makan dan minum di meja perpustakaan. Apa yang sebaiknya dilakukan? Diskusikan permasalahan di atas. Nah, nanti kalian ini kan ada permasalahan ya. Ada anak-anak yang bercanda dan berisik di perpustakaan. Lalu mereka makan dan minum di meja perpustakaan. Nah, yang seharusnya dilakukan itu seperti apa? Nanti kalian tuliskan di sini ya. Harusnya itu seperti apa? Kamu harus sebaiknya melakukan seperti apa? Kamu tulis di sini ya. Nah, alhamdulillah pembelajaran PPKN hari ini sudah selesai. Nanti kalian kerjakan tugas-tugas yang sudah Ibu berikan. Kalian kerjakan dengan baik dan benar ya. Karena semua tugasnya insya Allah Ibu nilai. Tetap semangat belajarnya ya. Dan jangan lupa kalau keluar rumah tetap harus pakai masker. Kalau ada yang masih belum paham, kalian nanti bisa tanyakan ke Ibu ya. Ibu tutup pembelajarannya, Ibu akhiri. Sekian pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.